السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال أيضا: إنك ميت وإنهم ميتون. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Darul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban kita adalah bersyukur dengan bersujud kepadanya. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap membahas kitab Tanbihul Ghafilin pada bab Al-Khirsu wa Tulul Amal, yaitu rakus kepada dunia dan panjang angan-angannya. Wa qala ba'dul hukama ummahatul khotoya thalathatu asya'. Menurut para ahli hikmah, para cendekiawan, sumber masalah dosa itu ada tiga. Yang pertama adalah al-hasadu, yang kedua al-hirsu, rakus kepada dunia, wal kibru, dan yang ketiga adalah kesombongan. Amal kibru fakana asluhu min iblis hina takabbara wa aba ayyasjuda falu'ina. Kesombongan itu berasal dari iblis yang saat itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam, tetapi karena merasa senior, iblis tidak mau tunduk, tidak mau hormat, akhirnya takabur, sombong, sehingga Allah usir dari surga. Wa amal khirsu fakan asluhu min Adam alaihi salam haitsu qila lahu al jannatu kulluha mubahun laka illa hadhihi syajarah. Rakus terhadap dunia itu aslinya sumber contoh utamanya adalah Nabi kita Adam alaihi salam. Ketika dikatakan kepada Nabi Adam, surga ini semuanya boleh untuk dinikmati kecuali pohon ini saja. Fahamalahu al-hirsu ala akliha hatta saqata minha. Kemudian rasa kerakusan itu menghinggapi Nabi Adam sehingga Nabi Adam memakan buah khuldi sampai diusir dari surga.
wal hasadu asluhu min qabil ibni Adam hina qatala akhahu Habil. Dan ketiga adalah hasad. Sumber hasad itu dari Qabil bin Adam, anaknya Nabi Adam. Hina qatala akhahu Habil, ketika saat itu membunuh saudaranya sendiri Habil karena disebabkan oleh hasud. Fasara kafiran wa ma'wahun naru abadan, maka Qabil menjadi kafir, ingkar kepada Allah Ta'ala, dan tempatnya di neraka selama-lamanya. Hadirin, hasud ini luar biasa, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, setiap kita mau tidur, kita diperintahkan untuk berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian kita membaca surat Al-Falaq, kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nas. Di surat Al-Falaq kita meminta perlindungan min syarri hasidin idza hasad. Kita meminta kejelekan dari hasidin, orang yang iri dengki, hasud, idza hasada, apabila orang yang iri itu telah hasud. Orang yang iri itu luar biasa, terlihat seolah-olah biasa saja di depan kita, ternyata mempunyai dendam di hatinya yang luar biasa. Sehingga Rasulullah memerintahkan kita seperti itu supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada kalanya orang yang hasud itu nyerang secara zahir, banyak juga yang menyerang secara ghaib, yaitu melalui sihir. Ini yang ketika kita mau tidur membaca surat Al-Falaq, An-Nas, insyaallah Allah akan menjaga kita. Wa dzukira fil khabar anna Adam alaihi salam awsa ibnahu syai'an alaihi salatu wassalamu bi khamsati asya'in wa amarahu ayu siya biha auladahu min ba'dihi. Diceritakan dalam khabar, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam itu dulu pernah mewasiatkan, memberikan nasihat kepada anaknya dengan 5 hal. Awaluha qala lahu kulli auladika la tatma'annau bid dunya. Yang pertama, katakan kepada anak-anakmu kelak nanti, keturunanmu, jangan engkau terlena, jangan engkau memberikan nyaman terhadap dunia. Fa inni itu maknantu bil jannati al baqiyah falam yaru dallahu minni wa akhrajani minha. Ingatlah saat itu aku, kata Nabi Adam, terlalu terlena, terlalu nyaman dengan surganya Allah dulu. Kemudian saat itu pada satu masa Allah tidak ridho terhadapku dan Allah mengeluarkanku dari surganya. Jadi yang pertama nasihatnya adalah la tatma'annau bid dunya. Jangan kita terlena dengan dunia. Wathani kullahum la ta'malu bihawa nisaikum. Katakan kepada anak-anakmu kelak nanti, kepada keturunanmu nanti, la ta'malu bihawa nisaikum. Jangan engkau menuruti keinginan istri-istri kalian. Fa inni amiltu bihawa imraati.
Dulu aku diusir dari surga itu gara-gara nuruti kemauan istriku. Wa akaltu minasyajarati falahaqtani an-nadamatu. Falahaqatni an-nadamah. Kemudian aku makan dari buah khuld ini, dan an-nadamah yaitu penyesalan yang aku terima. Tapi saat itu Nabi Adam mengaku kesalahannya dengan berdoa. Qala, keduanya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dan istrinya Hawa berdoa, ya Allah, kami telah zalim terhadap diri kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekiranya engkau tidak memberikan ampun kepadaku dan engkau tidak memberikan belas kasihan kepada kami, maka kami nanti termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Yaitu yang kedua, la ta'malu bihawa nisaikum, tidak boleh menuruti keinginan istri kalian. Wa tsalitsu kullahum kullu amalin turidunahu fanzuru aqibatahu. Setiap perbuatan yang engkau inginkan perbuatan itu, maka lihat dulu nanti akibatnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, syair Arab, fakir qabla anta zimah, kita disuruh berpikir dulu sebelum kita berazam. Kira-kira kalau kita lakukan seperti ini, efeknya nanti gimana? Nah, kita dinasihati oleh Nabi Adam, setiap ke depan nanti yang akan kita laksanakan, kita suruh melihat efek negatif yang akan timbul akibat perbuatan kita. Fa inni law nadhartu akibatal amri lam yusibni ma asabani. Sesungguhnya aku, kata Nabi Adam, seandainya dulu ketika Siti Hawa istriku, kata Nabi Adam, menyuruhku untuk memakan buah khuldi, kemudian aku melihat akibatnya nanti bagaimana, lam yusibni ma asabani, tidak akan aku tertimpa apa yang menimpaku. Warrabi'u idza ittarabat qulubukum bi syai'in fajtanibuhu. Yang keempat, ketika hati kita menginginkan terhadap sesuatu yang sangat, fajtanibuhu, maka jauhilah. Fa inni hina akaltu minasyajarah ittaraba qalbi. Saat itu, kata Nabi Adam, aku makan buah khuldi itu, hatiku saat itu ya senang saja, nyaman saja. Falam arji' falhaqani an-nadamu. Kemudian setelah makan itu, aku diperintah diusir turun dari surga, maka penyesalan yang aku terima. Wal khamisu istashiru fil umur. Yang kelima adalah kita disuruh oleh Nabi Adam supaya kita bermusyawarah terhadap sesuatu urusan. Al-Quran dijelaskan syura bainahum, kita disuruh bermusyawarah di antara kita. Wasyawirhum fil amr, kita juga diperintah untuk bermusyawarah sebelum sesuatu terjadi. Fa inni law syawartu al malaikatah lam yusibni ma asabani.
dulu seandainya, nah ini, seandainya saat itu aku bertanya, bermusyawarah terhadap malaikat, maka niscaya tidak akan aku diusir dari surganya Allah Ta'ala. Jadi ini 5 nasihat Nabi Adam terhadap anak turunnya nanti. Kita ulangi. Yang pertama, tidak boleh terlena terhadap dunia. Yang kedua, kita tidak boleh menuruti keinginan istri-istri kita, artinya yang keinginan yang jelek. Yang ketiga, setiap perbuatan itu harus kita pikir akibatnya. Yang keempat, kalau hati kita sudah condong terhadap sesuatu, maka hati-hati, kita harus menjauhinya. Yang kelima, kita diperintahkan oleh Nabi Adam bermusyawarah terhadap segala sesuatu. Dan itu Allah juga memerintahkan wasyawirhum fil amr. Apapun urusannya kita disuruh untuk bermusyawarah. Wa ruwiya an Syaqiq al-Balakhi rahimahullahu annahu qala akhrajtu min ilmi 4,000 haditsin wa akhrajtu 400 min 4,000 wa akhrajtu min al-arba'ati 140 wa akhrajtu min al-arba'ina haditsan 4 ahadits. Diriwayatkan dari Imam Syaqiq al-Balakhi itu hafal 4.000 hadis. Dari 4.000 hadis itu kemudian dipilih menjadi 400 hadis saja. Dari 400 hadis dipilih lagi menjadi 40 hadis. Dan dari 40 hadis itu beliau memilih 4 hadis yang sangat istimewa menurut beliau. Awaluha la ta'kud qalbaka ma'al mar'ati fa innaha al-yawm laka wa ghadan li ghairika. Yang pertama, jangan engkau terikat hatimu kepada perempuan, katanya, karena saat ini bisa saja dia hatinya bersamamu, tapi wa ghadan li ghairika, besok perempuan itu sudah bersama yang lain. Ya, kalau kita sudah meninggal, barangkali istri kita menikah lagi dengan yang lain. Artinya apa? Kita tetap cinta kepada keluarga kita dikarenakan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita tidak akan menuruti keinginan dari istri kita yang akan merusak tatanan kehidupan. Fa in ata'taha adkhalatka an-nar. Ketika kita menuruti istri kita itu untuk berbuat yang merusak, maka kita akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Wasani, dan yang kedua nasihatnya adalah la ta'kud qalbaka ma'al mal. Jangan engkau ikatkan hatimu terhadap harta benda. Fa innal mala ariyatun al-yawm laka wa ghadan li ghairika. Harta benda itu liar, bebas. Hari ini bisa saja menjadi milik kita, tapi besok barangkali menjadi harta kita menjadi orang lain. Nah, kalau kita meninggal, kita punya harta atau kita lagi usaha yang maju banget, tahu-tahu kolab, bisa saja menjadi milik orang lain.
fala tatta'ib nafsaka bimali ghairika, maka engkau jangan capek-capek terhadap sesuatu yang barangkali itu bukan milik kita. Watsalits, utruk ma haka fi sadrika fa inna qalbal mu'mini bimanzilati syahid yattaribu 'inda syubhah wa yahrabu minal haram wa yaskunu 'indal halal. Kita disuruh meninggalkan sesuatu yang hati kita, batin kita itu mengatakan tidak. Artinya kalau masih ragu-ragu mending kita tinggalkan. Karena sejatinya hati seorang mukmin itu akan nyaman dengan sesuatu yang halal, akan lari dari sesuatu yang haram. Itu sifat dasar hati seorang mukmin. Ar-rabi', nasihat yang keempat, la ta'mal syai'an hatta tahkumal ijabah. Yang keempat adalah kita disuruh jangan berbuat sesuatu sebelum mengerti benar bagaimana menjawab kelak di hadapan Allah Ta'ala. Artinya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kita mengikuti sesuatu yang tidak kita miliki ilmunya. Karena ingat, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan mata, wal fuada, dan hati kita, kullu dzalika kana, nanti semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Itulah barangkali nasihat yang sangat baik sekali bagi kita semuanya, wabil khusus yang kami ini yang al-faqir. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat kitab Tanbihul Ghafilin ini, sehingga kedepannya kita lebih bermawas diri lagi. Demikian kiranya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.